Pejuang Hamas seperti hantu, mereka sangat sulit untuk dilacak, sehingga membuat tentara Israel kewalahan menghadapi mereka. Namun, tentara Israel sangat licik. Mereka menyerang warga sipil, anak-anak, dan bangunan-bangunan. Perang antara Palestina dan Israel bukanlah perang yang baru terjadi, melainkan perang ini sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Lalu bagaimana awal mula perang ini terjadi? Simak video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir 1 bulan lamanya perang Israel dan Palestina terus terjadi. Namun sebenarnya konflik keduanya sudah terjadi jauh sebelum serangan Hamas tanggal 7 Oktober tahun 2023 lalu. Konflik ini dimulai pada tanggal 2 November tahun 1917. Saat itu, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour menulis surat untuk tokoh komunitas Yahudi Inggris bernama Lionel Walter Rothschild. Surat berisi 67 kata itu mengikat pemerintah Inggris mendirikan rumah nasional untuk orang Yahudi di Palestina, termasuk untuk memfasilitasi pencapaian tujuan tersebut. Inti surat yang dikenal dengan nama Deklarasi Balfour itu membuat Eropa menjanjikan gerakan Zionis pada negara dengan 90% diisi oleh penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris itu dibentuk 1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama itu, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi. Kedatangannya cukup besar setelah gerakan Nazi di Eropa. Namun migrasi besar-besaran itu mendapat pertentangan dari warga Palestina. Mereka khawatir akan ada perubahan demografi negara dan penyitaan tanah oleh Inggris yang akan diberikan untuk tempat Yahudi bermukim. Ketegangan yang meningkat ini menjadi awal terjadinya pemberontakan Arab pada tahun 1936 sampai tahun 1939. Pada April tahun 1936, Komite Nasional Arab meminta warga Palestina melakukan pemogokan umum. Ini membuat pembayaran pajak tertahan dan adanya boikot pada produk Yahudi. Semua dilakukan sebagai bentuk protes pada kolonialisme Inggris dan kedatangan warga Yahudi yang kian meningkat. Pemogokan massal terjadi selama 6 bulan. Namun dibalas Inggris Negan melakukan penangkapan massal dan penghancuran rumah, praktik yang masih dilakukan Israel hingga kini. Pemberontakan fase kedua yang dipimpin para petani Palestina terjadi pada 1937. Sementara paruh kedua pada 1939, Inggris mengerahkan 30.000 tentara di Palestina dan mereka menjatuhkan bom melalui udara, memberlakukan jam malam, menghancurkan banyak rumah, penahanan administratif, dan pembunuhan massal. Inggris juga bekerja sama dengan komunitas pemukim Yahudi. Mereka membentuk kelompok bersenjata dan pasukan kontra pemberontakan terdiri dari pejuang Yahudi bernama Pasukan Malam Khusus yang dipimpin Inggris. Selama 3 tahun pemberontakan ribuan orang menjadi korban. Terdapat 5.000 orang Palestina terbunuh, 15-20.000 orang terluka dan 5.600 dipenjara. Populasi Yahudi kian membengkak 33% namun dengan lahan hanya 6% di Palestina pada 1947. Ini yang membuat PBB turun tangan dan mengadopsi resolusi 181 untuk pembagian wilayah Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi. Rencana PBB itu ditolak Palestina. Karena resolusi 181 akan memberikan 56% wilayah Palestina pada Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir subur. Saat itu 94% wilayah Palestina adalah bersejarah dengan 67% populasi. Di sisi lain, para militer Israel telah mulai operasi militer sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir tanggal 14 Mei tahun 1948. Mereka menghancurkan sejumlah wilayah Palestina untuk perluasan perbatasan wilayah Israel. Pada tahun 1947 sampai tahun 1948, lebih dari 500 desa, kota kecil dan besar Palestina hancur.
Sekitar 15.000 orang Palestina terbunuh, termasuk adanya puluhan pembantaian. Insiden tersebut membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Sementara 22% sisanya dibagi menjadi yang dikenal saat ini tepi barat dan jalur Gaza. Pada tanggal 15 Mei tahun 1948, Israel didirikan dan keesokan harinya Perang Arab dengan negara baru itu dimulai. Perang berakhir Januari tahun 1949 dengan gencatan senjata antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Setelah Israel dibentuk, 150.000 masyarakat Palestina tetap tinggal di sana. Mereka hidup di bawah pendudukan militer dengan kontrol ketat selama 20 tahun sebelum diberikan warga Israel. Pada tanggal 5 Juni tahun 1967, sisa wilayah bersejarah Palestina termasuk jalur Gaza dikuasai Israel. Selain itu juga termasuk tepi barat, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan Suriah, dan semenanjung Sinai Mesir selama perang 6 hari melawan koalisi tentara Arab. Perlawanan atau intifada dalam bahasa Arab dilakukan Palestina pertama kali pada Desember tahun 1987 di jalur Gaza. Ini dilakukan setelah 4 warga Palestina tewas saat truk Israel bertabrakan dengan 2 van yang membawa pekerja Palestina. Protes menyebar ke tepi barat dengan pemuda Palestina melemparkan batu ke tank dan tentara Israel. Inilah yang menjadi awal terbentuknya gerakan Hamas, cabang Ikhwanul Muslimin yang melakukan perlawanan bersenjata pada Israel. Israel tak tinggal diam dengan melakukan sejumlah aksi seperti pembunuhan mendadak, penutupan universitas, deportasi aktivis, dan penghancuran rumah. Perlawanan itu berakhir setelah adanya perjanjian Oslo tahun 1993. Saat itu juga dibentuk pemerintah sementara di wilayah pendudukan tepi barat dan jalur Gaza, Otoritas Palestina atau disebut juga dengan PA. Perlawanan kedua Palestina terjadi tanggal 28 September tahun 2000. Saat itu pemimpin oposisi Partai Likud Israel, Ariel Sharon, melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Bentrok terjadi, yang menewaskan 5 warga Palestina dan melukai 200 orang selama 2 hari. Selain itu juga memperluas pemberontakan bersenjata. Sejak saat itu, Israel diketahui terus-menerus melakukan serangan militer berkepanjangan di Gaza, yakni pada 2008, 2012, 2014 dan 2021. Ini membuat banyak warga Palestina meninggal, termasuk anak-anak. Selain itu juga menghancurkan ribuan rumah, sekolah, dan gedung perkantoran. Apalagi sekarang korban terus bertambah, lebih dari 21.300 orang tewas terbunuh di Gaza, kebanyakan korban adalah anak-anak dan perempuan, selama perang yang berlangsung selama 11 minggu terakhir, menurut laporan Kementerian Kesehatan Hamas. Itulah sejarah singkat awal mula perperangan antara Palestina dan Israel. Tugas kita sekarang adalah membantu saudara kita yang berada di Palestina semampu kita. Seperti, mendonasikan sebagian harta kita untuk saudara kita yang berada di sana. Dan memboikot produk-produk Israel yang masih beredar saat ini. Dan mendoakan saudara kita yang berada di Palestina supaya penderitaan mereka cepat berakhir. Walaupun, yang kita lakukan ini tidak terlalu berpengaruh, tapi ini bisa menjadi bukti bahwa kita berada di pihak Palestina. Hanya sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.